Duduk dalam jangka waktu lama sering dilakukan orang-orang yang bekerja kantoran. Namun, di balik nyamannya duduk di kursi selama 6-8 jam, ada bahaya yang mengintai tubuh yang perlu diwaspadai. Menurut dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Ira Purnamasari, beberapa penyakit serius dapat ditimbulkan jika seseorang duduk terlalu lama. Salah satu dampak buruknya adalah resiko penyakit jantung dan stroke. Sebagai pekerja kantoran, duduk di kursi dan menghadap komputer merupakan suatu kewajiban. Namun, kegiatan ini sering dibarengi dengan makan cemilan maupun makan berminyak yang mengandung tinggi kalori. Makanan yang mengandung banyak kalori dapat menyebabkan seseorang kelebihan berat badan hingga mengalami obesitas. Hal ini dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti penyakit jantung, stroke, dan diabetes, ungkap Ira. Ia juga menjelaskan kolesterol yang didapatkan dari makanan berminyak yang dikonsumsi selama duduk yang jumlahnya berlebihan akan beredar dalam darah dan menumpuk pada dinding pembuluh darah arteri. Hal ini dapat menyebabkan penyumbatan aliran darah ke jantung dan otak yang akhirnya menyebabkan penyakit jantung koroner dan stroke. Selain itu, terlalu lama duduk juga dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah pada kaki dan otak. Darah yang berkumpul di sekitaran kaki dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti varises dan pembengkakan pada pergelangan kaki. Sementara itu, otak yang kurang mendapatkan asupan oksigen dapat mengalami penurunan fungsi dan kemampuan seperti kesulitan untuk fokus dan mudah merasa lelah. Terakhir, terlalu lama duduk juga dapat menyebabkan resiko nyeri punggung. Tekanan berlebih pada tulang belakang dapat menyebabkan nyeri punggung bawah yang semakin parah jika posisi duduk tidak benar. Untuk mengurangi resiko tersebut, disarankan untuk meluangkan waktu lebih lama untuk melakukan olahraga. Olahraga memang merupakan salah satu aktivitas yang sangat baik untuk dilakukan. Namun, apabila dilakukan di tempat gym, hal itu bisa menjadi sarana penularan infeksi kulit. Infeksi kulit yang sering terjadi di gym bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti bakteri, jamur, hingga virus. Hal ini disebabkan oleh aktivitas olahraga di gym yang membuat seseorang berkeringat dan kurangnya kebersihan peralatan gym. Oleh karena itu, redaksi duniadiet.com akan memberikan informasi mengenai 7 infeksi kulit yang dapat tertular di tempat gym. Infeksi kulit yang pertama adalah folikulitis. Infeksi ini terjadi di folikul atau pori-pori kulit dan ditandai dengan munculnya benjolan kecil berwarna merah seperti jerawat. Folikulitis biasanya disebabkan oleh bakteri, jamur, maupun saluran keringat yang tersumbat. Selain itu, folikel juga bisa terluka dikarenakan gesekan permukaan kulit dengan baju olahraga atau dengan permukaan kulit yang lain. Jika folikel ini terluka, maka bakteri dan jamur bisa dengan mudah tertular dan menyebabkan infeksi folikulitis. Infeksi kulit selanjutnya adalah impetigo yang disebabkan oleh bakteri. Infeksi ini ditandai dengan bercak merah dan kulit yang melepuh, biasanya di sekitar wajah, tangan, dan kaki. Gejala impetigo biasanya baru terlihat setelah 4-10 hari sejak pengidap terpapar bakteri. Bakteri penyebab impetigo dapat berkembang di kondisi panas dan lembab sehingga infeksi ini sering terjadi di Indonesia. Kutu air juga merupakan infeksi kulit yang sering terjadi di tempat gym. Infeksi ini disebabkan oleh jamur dan biasanya ditemukan di sela-sela jari kaki. Kutu air ditandai dengan sela-sela jari kaki yang memerah, terasa gatal, dan bersisik. Jamur ini biasanya tumbuh di sekitar tikar gym yang sudah terkontaminasi dan bisa menular pada kaki yang basah karena keringat. Ringworm atau kadas juga merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur. Infeksi ini ditandai dengan kulit yang gatal dan kemerahan, dan terkadang terbentuk lingkaran merah yang terbatas jelas. Ringworm
bisa menular melalui kontak langsung dengan pengidap atau melalui barang-barang yang terkontaminasi seperti handuk atau pakaian. Staph infection adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus. Infeksi ini ditandai dengan kulit yang merah, bengkak, dan terasa sangat panas. Jika tidak segera diobati, staph infection bisa menyebabkan luka bernanah yang berbahaya. Bakteri ini juga bisa menyebabkan infeksi serius lainnya seperti pneumonia dan keracunan darah. Herpes adalah infeksi yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Infeksi ini ditandai dengan munculnya benjolan kecil berisi cairan pada kulit atau selaput lendir yang terasa gatal dan terkadang nyeri. Herpes sangat mudah menular melalui kontak langsung dengan kulit, barang-barang yang terkontaminasi, atau melalui hubungan seksual. Molluscum adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh virus Molluscum. Infeksi ini ditandai dengan munculnya benjolan kecil berwarna putih atau gelap yang terasa gatal dan terkadang nyeri. Infeksi ini bisa menular melalui kontak langsung dengan pengidap atau melalui barang-barang yang terkontaminasi seperti handuk atau pakaian. Untuk mencegah infeksi kulit di tempat gym, sebaiknya selalu bersihkan alat-alat gym sebelum dan setelah digunakan. Pastikan juga untuk membersihkan tubuh setelah berolahraga. Jika mengalami gejala infeksi kulit, segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Dengan demikian, Anda dapat terhindar dari 7 infeksi kulit yang dapat tertular di tempat gym. Berbagai masalah gigi ternyata juga dialami oleh para artis dan figur publik. Mereka yang selalu ingin terlihat sempurna di depan publik, tak jarang harus mengganti gigi asli mereka dengan gigi palsu. Meski demikian, hal ini tidak menghalangi mereka untuk tetap menjaga kesehatan mulutnya. Artis yang pertama kali disebut memiliki masalah dengan gigi adalah Victoria Beckham. Istri dari David Beckham ini diketahui memiliki gigi yang tidak putih sehingga ia tidak banyak tersenyum. Meski telah menghabiskan uang sebesar 45.000 USD untuk memutihkan giginya, namun ia tetap tidak sering tersenyum. Tidak hanya Victoria Beckham, artis lain seperti Miley juga mengalami masalah gigi. Saat masih muda, Miley tidak terlalu memperhatikan giginya yang tidak sempurna. Namun, ia kemudian sadar dan memperbaiki bentuk gigi depannya yang agak menonjol serta meluruskan gigi bawahnya. Nicholas juga termasuk artis yang pernah menyembunyikan giginya. Meski senyumnya terkena cemerlang, namun ia pernah mengganti giginya yang tidak rata dengan gigi palsu yang putih dan rapi. Hal serupa juga dilakukan oleh Tom Cruise yang mendapatkan senyum khas berkat kerja keras dokter gigi ortodontis yang merapikan kembali giginya dengan memakai kawat gigi bening selama 18 bulan. Tidak hanya para artis Hollywood, artis tanah air seperti Gwen Stefani juga pernah mengalami masalah gigi. Ia bahkan pernah bangga dengan senyum tipisnya saat memakai kawat gigi. Namun, akhirnya ia memutuskan untuk memperbaiki giginya dengan veneer baru yang mengilap. Selain itu, Ben Affleck juga pernah mengganti gigi susunya agar terlihat lebih maskulin. Hal ini dilakukan atas permintaan sutradara Michael Bay yang mengeluarkan uang sebesar 20.000 USD untuk memasang gigi putih baru pada Affleck. Sedangkan Emma Watson yang berperan sebagai Hermione di film Harry Potter harus kehilangan beberapa gigi susunya yang diganti dengan gigi palsu agar senyumnya tetap cemerlang dan sempurna. Ini sulit dipercaya karena saat itu ia masih berusia 9 tahun. Dengan berbagai masalah gigi yang dialami oleh artis dan figur publik, hal ini menunjukkan bahwa gigi yang sehat dan rapi merupakan hal yang penting, bahkan bagi yang mereka selalu ingin terlihat sempurna di depan publik. Oleh karena itu, tidak ada alasannya untuk tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut agar senyum kita tetap cemerlang dan sempurna seperti para artis di atas.